Selamat Sabat anak-anak. Berita misi Sabat kelima Triwulan 3 tahun 2023 berjudul Ujian Sabat. Diceritakan oleh Marta dari Serbia. Marta mencintai musik. Ia telah memainkan biola sejak masih kecil. Dan sekarang ia memiliki kesempatan untuk belajar di sekolah musik impiannya di ibu kota Serbia, Belgrade. Tetapi Marta memiliki masalah besar. Dia harus lulus tes untuk masuk sekolah. Tes itu adalah memainkan biola untuk sekelompok guru. Tes itu akan dilaksanakan pada hari Sabat. Marta tidak mau mengikuti tes itu pada hari Sabat. Baginya, hari Sabat adalah hari yang kudus untuk menyembah Allah di gereja dan menghabiskan waktu khusus bersamanya sepanjang hari. Dari matahari terbenam di hari Jumat sampai matahari terbenam di hari Sabtu. Dia ingat perintah keempat yang berbunyi, "Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan." Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai 10. Marta akan dengan senang hati mengikuti ujian pada hari Minggu atau Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis atau bahkan Jumat. Dia memiliki 6 hari itu untuk bekerja dan melakukan semua pekerjaannya. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat. Pada hari itu, ia tidak akan melakukan pekerjaan apapun, termasuk mengikuti tes untuk masuk sekolah musik. Marta merasa bahwa ia tidak punya harapan. Dengan sedih ia berpikir, masuk sekolah musik pasti bukan rencana Allah untuk saya. Namun, dia tetap berdoa agar kehendak Tuhan terlaksana. Ayah dan ibu berdoa agar kehendak Tuhan yang terjadi. Teman-teman dari gereja berdoa agar kehendak Tuhan terjadi. Kemudian sekolah musik mengundang orang tua Marta ke sebuah pertemuan khusus. Ayah dan ibu mendengarkan dengan sabar ketika seorang guru menjelaskan semua peraturan yang harus diikuti Marta jika dia belajar di sekolah musik. Ketika guru selesai, ayah meminta untuk bertemu dengan kepala sekolah. Di ruang kepala sekolah, ayah berkata bahwa Marta akan dengan senang hati mengikuti aturan sekolah. Tetapi dia juga memiliki aturan lain yang ingin dia ikuti. Hukum keempat Tuhan. Marta tidak akan bisa mengikuti ujian pada hari Sabtu, kata ayah. Mungkin dia bisa mengikuti ujian pada hari Jumat atau Minggu sebagai gantinya. Kepala sekolah segera menggelengkan kepalanya. Itu tidak mungkin, katanya. Kepala sekolah mengatakan bahwa tanggalnya tidak bisa diubah karena belum pernah diubah sebelumnya. Dia mengatakan bahwa Marta adalah orang pertama yang meminta agar ujian diubah. Ayah tidak menyerah. Apakah mungkin bagi Marta untuk mengikuti tes setelah matahari terbenam pada hari Sabtu? Katanya. Kepala sekolah terdiam. Dia bingung. Kemudian dia bertanya, "Kapan matahari terbenam pada hari Sabtu?" "Saya perkirakan sekitar jam 8:10 malam," kata ayah. "Kalau begitu tidak mungkin," kata kepala sekolah. "Sekolah kita hanya buka sampai jam 8 malam."
Tetapi dia merasa iba kepada Marta dan berjanji untuk mencoba membantu. Marta menunggu lama sekali. Dia terus berlatih biola, seakan-akan dia bisa mengikuti ujian setelah matahari terbenam pada hari Sabat. Dia berdoa, orang tuanya berdoa, anggota gereja berdoa. Beberapa hari sebelum ujian, seorang guru dari sekolah musik menelepon. Dia mengatakan bahwa waktu ujian telah diubah. Marta bisa mengikuti tes setelah matahari terbenam. Itu adalah sebuah keajaiban. Belum pernah sebelumnya sekolah mengubah waktu ujian. Hari ujian itu adalah hari Sabat yang dingin dan hujan. Marta seharusnya menghabiskan hari itu dengan berlatih biola agar dia bisa memainkan biola terbaiknya di sekolah musik pada malam harinya. Tetapi bukannya bermain biola, Marta malah mengesampingkan pekerjaannya dan pergi ke gereja. Dia menyembah Tuhan yang telah menyelesaikan pekerjaannya pada hari ke-7 dan beristirahat pada hari ke-7 dari semua pekerjaannya yang telah dilakukannya. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 2. Setelah matahari terbenam, Marta bermain dengan baik. Para guru terkesan. Tetapi yang lebih penting lagi, Marta merasakan kedamaian dan kepuasan di dalam hatinya. Dengan memelihara hari Sabat, ia telah menjadikan Allah sebagai yang pertama dalam hidupnya, dan sekarang ia tahu bahwa Allah menyertainya. Ketika hasil ujian diumumkan, Marta yang berusia 14 tahun mendapat nilai sempurna. Ia dapat masuk ke sekolah musik impiannya. Pengalaman itu meyakinkan saya bahwa saya tidak boleh kehilangan harapan, kata Marta. Meskipun terkadang saya berpikir bahwa tidak ada jalan keluar dari suatu situasi, saya sekarang tahu bahwa Tuhan selalu memiliki rencana, bahwa Dia memiliki jalan keluar, dan bahwa saya hanya perlu berserah diri dan mempercayainya. Anak-anak, Tuhan melakukan hal-hal besar di Belgrade, Serbia, tempat Marta bersekolah musik. Persembahan Sabat ke-13 Anda 3 tahun yang lalu telah membantu membuka sebuah gereja baru di sana.